Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyowinoto dengan NIM 20.018.027. Di sini saya akan membacakan jawaban yang saya jawab dari soal yang ditugaskan oleh dosen. Soal nomor 1. UU ITE memiliki pokok masalah yang diatur. Sebutkan. Di sini jawabannya ada 5. Yang pertama ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Terdapat pada pasal 5 dan ayat 6 UU ITE. Yang kedua, tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 UU ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Terdapat pada pasal 13 dan pasal 14 UU ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik terdapat pada pasal 15 dan pasal 16 UU ITE. Kelima, perbuatan yang dilarang, cybercrime. Kemudian soal nomor 2. Pelanggaran UU ITE apa saja yang terkait dengan bidang TI? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama ada penyebaran berita hoaks. Pembuat berita palsu ini telah menyalahgunakan etika dari profesi sebagai penulis berita. Sebagai pembaca, kita harus lebih cerdas dalam memilih informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dikarenakan adanya jaringan sosial yang tumbuh semakin besar, berita hoaks jadi semakin sulit untuk ditangani. Bagi penyebar hoaks dapat diancam pasal 28 ayat 1 UU ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 atau 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian yang kedua, phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat. Kemudian ada data akun, user, dan password. Dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Pelaku phishing akan terkena sanksi atau jerat hukum pasal 46 ayat 3 UU ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, data forgery. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan fakta berupa angka-angka, huruf, simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Menurut KBBI, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindakan pidana berupa memasukkan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya, menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain, pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Beberapa undang-undang yang akan dilimpahkan kepada pelanggar kasus data forgery adalah sebagai berikut. Ada pasal 46. Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Kemudian ada pasal 51. Bunyinya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Kemudian soal ketiga. Pelanggaran dalam kegiatan sosial media elektronik sangat banyak. Jelaskan jenis-jenis pelanggaran dalam kaitannya penggunaan media sosial. Yang pertama ada menyebarkan berita hoax. Berita hoax adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku. Kemudian yang kedua ada spam. Spam artinya melakukan pengiriman pesan secara bertubi-tubi, tanpa dikehendaki oleh penerima pesan yang terjadi oleh pengguna media sosial. Spam termasuk ke dalam pelanggaran etika dalam media sosial, karena dianggap mengganggu pengguna media sosial lainnya. Spam dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, perkelahian, dan ketidakterentaman pengguna media sosial. Yang ketiga ada mengunggah foto-foto yang tidak pantas. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi, seperti mengunggah foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya. Kemudian ada bullying, ada perjudian online, bajakan. Soal nomor 4. Jelaskan sejarah pembentukan UU ITE dan perubahannya. Sejarah pembentukan UU ITE. Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Keberadaan internet saat ini bagaikan pedang bermata dua, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah cybercrime. Sehubung dengan pesatnya perkembangan cybercrime, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat venal hukum maupun non-venal non-hukum. Salah satu kebijakan venal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus tentang dunia maya, cyber law, di Indonesia. Substansi atau materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara e-commerce, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat, dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual, haki, dan hukum internasional, serta azas cybercrime. Sejarah munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa disebut UU ITE. Dimulai sejak tahun 1999 dan rencana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik RUU ITE disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau bisa dikenal UU ITE pada tanggal 21 April 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna internet Indonesia. Perubahannya. Pada 27 Oktober 2016, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Pasal yang diubah adalah pasal 27 ayat 1 dan 3, pasal 28 ayat 2, dan pasal 31 ayat 3. Berikut rincian pada undang-undang tentang informatika dan transaksi elektronik tersebut. Yang pertama ada menghindari multitafsir ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Dilakukan tiga perubahan sebagai berikut. Bisa disimak. Kemudian yang kedua, menurunkan ancaman pidana pada dua ketentuan sebagai berikut. Pertama ada ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Denda paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Terjadi penurunan. Kemudian yang kedua ada ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Yang dendanya awalnya 2 miliar menjadi 750 juta. Yang ketiga melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut. Mengubah ketentuan pasal 31 ayat 4 yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam peraturan pemerintah menjadi dalam undang-undang. Yang kedua, menambah penjelasan pada ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 mengenai keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Yang keempat, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 43 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAV sebagai berikut. Bisa disimak di sini. Kemudian yang kelima, ada memperkuat peran penyidikan pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada ketentuan pasal 3 ayat 5. Pertama ada kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi. Yang kedua, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi. Kemudian yang keenam ada menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten atau hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 sebagai berikut. Bisa disimak. Ini ada dua. Kemudian yang 7, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan pasal 40. Yang pertama ada pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang. Yang kedua, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum. Sekian dari video presentasi saya tentang jawaban soal. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.